Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Hesti dari Kalimantan. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari wabah corona yang sedang melanda. Untuk konten aku yang kali ini, aku nggak nyanyi ataupun main gitar ya guys, tapi aku mau cerita tentang tempat tinggal aku sekarang. Jadi aku tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sangkulirang, di Kabupaten Kutai Timur ya guys. Banyak banget yang perlu kalian ketahui. Sebenarnya ini random, bukan cuma di tempat tinggal aku aja, khususnya di Pulau Kalimantan lah ya. Jadi ini tuh wajib banget kalian ketahui ya guys. Apalagi buat kalian pendatang dari luar Pulau Kalimantan, wajib banget tahu tentang hal ini. Jadi yang pertama itu, kalau di tempat aku biasanya kita kalau ditawarin makan sama orang tua, teman, atau saudara, itu harus kita santap. Apa sih santap itu? Santap itu semacam mencicipi sedikit, walaupun cuma dipegang terus diginiin aja, itu udah termasuk nyantap ya guys ya. Jadi wajib banget buat kalian yang misalnya ditawarin makan itu harus nyantap, karena kalau enggak nyantap atau santap atau mencicipi, di Kalimantan itu ada namanya kepohonan guys. Jadi kepohonan itu semacam kayak apa ya, kayak kalau di tempat lain tuh kayak kualatnya gitu, nah maksudnya tuh kayak harus dihargai, sesuatu itu harus dihargai. Di Kalimantan tuh sesuatu harus dihargai. Jadi kalau misalnya kalian nyantap tuh termasuk menghargai, ibaratnya kayak gitu. Tidak percaya, tapi kejadian itu memang nyata ya guys. Jadi ini singkat cerita dari aku sendiri. Dulu aku pernah waktu kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP, aku juga kurang ingat kelas berapa. Dulu aku pernah diajak teman aku ke air terjun. Tapi sebelum mau ke air terjun itu, aku mau mencoan. Mencoan itu kalau di bahasa luar pulau mungkin merujak. Jadi waktu itu tuh nggak jadi mencoannya. Aku tuh malah ikut sama teman aku yang ngajakin ke air terjun. Pas aku ke air terjun, waktu awal kita berangkat tuh biasa-biasa aja, baik-baik aja. Pas pulangnya, pas itu aku lagi bawa motornya teman aku, tiba-tiba tuh kayak, kan aku kan pakai pasmina gitu ya, kayak gini tuh merhatiin cermin terus kayak gitu, merhatiin kaca cermin itu aku perhatiin terus, dan aku tuh nggak perhatikan jalan di jalan raya itu. Nah akhirnya aku masuklah ke rumputan atau semak-semak. Alhasil spakbor motor teman aku itu patah, terus habis itu lecet. Setelah kejadian itu, malamnya aku baru ingat, oh iya tadi aku mau mencoba tapi nggak jadi dan nggak aku santap, maksudnya nggak aku cicipin, karena itu salah satu pantangan di Kalimantan ya guys ya. Apapun kalau kalian ditawari sama teman, saudara, keluarga, atau orang tua kalian, harus disantap guys. Terutama untuk masalah nasi, terus kopi, ketan itu pantangannya besar banget untuk di Kalimantan ya. Oke, next yang kedua. Yang kedua, di Kalimantan itu ada yang namanya kemerawaan guys. Kemerawaan itu adalah tertawa yang berlebihan. Jadi kalau di tempat aku itu, kalau ketawa berlebihan kayak ibaratnya nggak berhenti terus ketawa terus itu nggak boleh karena kalau misalnya kita terlalu tertawa, orang-orang sini tuh percaya habis kamu ketawa berlebihan seperti itu akan ada kesedihan yang mendalam. Entah itu ada yang meninggal atau sedih karena dipukul, atau kalau misalnya anak-anak itu kan ada masalah dipukul sama orang tuanya atau berkelahi sama temannya terus nangis. Intinya habis kita tertawa terbahak-bahak yang terlalu, itu bakal berimbas sama keadaan selanjutnya. Mungkin di persepsi aku itu, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi yang terbahak-bahak tadi itu akan mendapatkan balasannya, ibaratnya suatu teguran untuk kita karena kita terlalu berlebihan dalam sesuatu, itu nggak baik. Jadi kemerawaan itu yang kedua ya guys ya. Next, yang ketiga, jadi kita tuh masyarakat Kalimantan itu kebanyakan kan tinggalnya di atas laut ya, maksudnya rumahnya tuh di atas laut, berdirinya tuh di atas laut. Jadi orang yang di pinggir sungai, ini cerita ya guys ya. Jadi cerita itu real dari teman aku, orang tuanya teman aku sendiri. Jadi ceritanya itu adalah dia itu mandi tuh waktu maghrib di sungai mandi. Jadi dia mandi dalam kondisi telanjang. Terus habis itu dia terjun ke sungai. Terus ada namanya nenek, kok di sini dia sebutnya nenek ya. Buaya itu termasuk salah satu yang dikeramatkan di Kalimantan. Bukan dikeramatkan juga sih, maksudnya kalau di tempat-tempat kayak tempat tinggal aku tuh, kalau misalnya buaya itu dipanggilnya nenek ya atau dato. Jadi penunggu, ibaratnya penunggu gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh pas habis masuk ke air itu dalam kondisi telanjang, itu kayak ada yang narik, terus habis itu pas dia lihat ke belakang tuh, yang di seberang sana tuh sudah ada dato tuh buka mulut dia kayak kayak mau makan gitu kayak gitu. Jadi setelah itu dia lari ke atas terus cerita ke keluarga aku. Nah dari situ kita tahu kalau misalnya di daerah tinggal kita itu atau di daerah Kalimantan itu, orang itu nggak boleh mandi di sungai dalam keadaan telanjang, terus nggak boleh nyuci atau mencuci barang-barang dapur kayak rinjing atau panci dimasukkan langsung ke dalam air sungai, itu nggak boleh ya guys ya. Terus yang ketiga ada kelambu itu juga nggak boleh kalau misalnya dimasukkan ke dalam air sungai itu langsung dimasukkan kayak gitu. Terus yang keempat itu tikar ya guys ya, nggak boleh itu kalau itu dimasukin ke dalam itu, entah ada apa gitu terjadi ya. Jadi itu mitos-mitos, sebenarnya bukan mitos juga sih, bisa dikatakan mitos bisa juga enggak, karena ada kejadian realnya setelah orang memasukkan barang-barang tersebut, ada kejadian setelah itu. Jadi kayak ibaratnya kayak teguran dari nenek-nenek yang menjaga, maksudnya kalau di sini nenek-nenek itu ibaratnya penunggunya, datuknya atau penunggu. Jadi buat kalian yang ke Kalimantan, apapun itu kan kita setiap daerah punya adat masing-masing guys ya.
lebih baiknya kalian kalau misalnya masuk ke suatu daerah, pelajari daerah tersebut, apapun yang ada di dalam daerah itu kita pelajari supaya kita ini kan suatu pepatah berkata malu bertanya seperti jalan. Jadi kita harus bertanya dulu gimana, lalu kita akan tahu bagaimana sebelumnya dan kita tidak akan takut. Jadi buat kalian pesan dari aku pribadi, kalau kalian mau ke daerah, terutama daerah Kalimantan, 3 pantangan yang tadi aku sebutkan itu mungkin satu pelajaran lah, maksudnya bisa buat bekal kalian ibaratnya kalau di Kalimantan. Jadi buat kalian yang nungguin part selanjutnya, stay terus di channel YouTube aku. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa share juga, hidupin loncengnya ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.